Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kelas nahwu kita. Kita sudah sampai pada yang sekarang kita akan bahas, yaitu nawasikh al-mubtada wal khobar. Nawasikh al-mubtada wal khobar. Nawasikh di sini adalah jamak dari nasikh. Nasikh itu yang menghapus, ya, artinya nasikh itu yang menghapus. Jadi di sini nawasikh penghapus apa? Mubtada dan khobar. Maksudnya bagaimana kok mubtada dan khobar dihapus? Insya Allah kita akan jelaskan pada pagi hari ini. Baik, qala ya babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Wa hiya thalathatu asya' kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhanantu wa akhawatuha. Yang dimaksud dengan bab nawasikh al-mubtada di sini adalah bab amil-amil yang bisa masuk ke mubtada dan khobar. Ya. Jadi di sini ya kan kita udah mengetahui semua ya insya Allah ya bahwasanya jumlah ismiyah yang terdiri dari dua rukun penting yaitu mubtada dan khobar itu bisa kemasukan amil ya bisa kemasukan amil-amil yang mana nanti mubtadanya bisa berubah bisa yang tadinya mubtada marfu ya biasanya kan kalau kita tahu mubtada dan khobar itu selalu marfu. Kaidahnya mubtada dan khobar selalu marfu. Nah, apabila kemasukan amil-amil, ya, nanti bisa mubtadanya itu bisa berubah menjadi mansub atau khobarnya yang tadi baik. Eh, khilal mubtada. Nah, tadi yang mubtadanya yang harusnya marfu, ya, bisa, ya, bisa jadi menjadi mansub bisa. Begitu pula dengan khobar. Ketika kemasukan amil, ya kan, maka khobarnya bisa menjadi mansub. Ya, bisa jadi. Ya. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas setelah apa namanya, kita akan ketahui setelah mengetahui contoh-contohnya. Wahia salah satu asya dan ada tiga amil ini nih, ya, yang bisa memasuki mubtada dan khobar. Ya, makanya ini disebut penghapus nawasikh ya. Kita bilangnya nawasikh. Jadi kalau nawasikh itu apa saja sih nawasikh mubtada wal khobar? Ya ini ada tiga ini. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhonna wa akhwatuha. Di sini dibilang dhonantu ya, atau kita bilang dhonna wa akhwatuha. Ya, kita akan bahas satu persatu dulu. Kana wa akhwatuha. Jadi kana di sini bisa masuk pada jumlah ismiyah, bisa masuki jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Karena di sini punya saudara-saudara banyak. Oke ya. Hmm, Baik. Wa aqulu qad arafta anna al-mubtada wal khabara marfu'an. Ya. Di sini Imam Muhyiddin ya bilang apa namanya muallif Tuhfah As-Saniyah mengatakan bahwasanya kalian udah mengetahui kan bahwasanya mubtada dan khobar itu adalah marfu'an. Ya, keadaannya selalu marfu. Ya. Wa'lam annahu qad yadkhulu 'alaihima ahadul awamil al-lafdhiyyah fayughayyiru i'rabahuma. Nah, tetapi mubtada dan khobar di sini bisa kemasukan salah satu dari amil-amil yang tiga ini. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhonantu wa akhwatuha, ya. Akhwat itu saudara-saudara. Oke ya. Ketika kemasukan salah satu amil ini, ya, kemasukan kana atau kemasukan inna atau kemasukan dhonna, ya, maka i'rabnya bisa berubah.
Oke, bisa berubah. Ya. Nah, di sini setelah dicari-cari ba'da tatabbu'i kalamil Arabil mawthuqi bihi ala thalathati aqsam. Setelah di apa namanya analisis-analisis oleh apa namanya analisis di kaum Arab, ya kan, mereka para ulama, ya para ulama ahli nahu di sini dapat menyimpulkan bahwasanya yang apa yang bisa memasuki mubtada dan khobar, amil-amil yang dapat memasuki mubtada dan khobar ya tiga ini nih, dibagi menjadi tiga macam ini, ya. Yang pertama kana, ya, kana wa akhwatuha. Nah, ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya, kita terlebih dulu kana dulu aja, ya. Maka mubtada'nya yang tadinya marfu masih tetap marfu. Oke, nih al-qismul awal yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Ya, mubtada yang tadinya marfu tetap marfu. Nah, khobarnya nih yang tadinya marfu menjadi mansub. Jadi ini kaidahnya ya. Ketika kana, ya, ada jumlah ismiyah, kemudian kemasukan kana sebelumnya, maka yang berubah itu hanya khobarnya. Mubtada'nya tetap marfu. Mubtada'nya tetap marfu. Nah, wahadzal qismu kulluhu af'al. Nah, karena dan saudara-saudaranya semuanya itu af'al, bentuknya itu fi'il. Jadi kalau kita tanya kana itu sebenarnya fi'il. Oke, kana. Soalnya nanti kita bisa jadiin kuntu. Ya, kana itu untuk huwa. Ya, seperti dhahaba untuk huwa, kana. Nah, kalau dhahabtu, nah ini bisa jadi kuntu. Nah, kalau yang apa namanya untuk aku kuntu, untuk kamu perempuan kunti, untuk kalian banyak kuntum. Makanya nih kana ini dia fi'il. Hanya saja bedanya fi'ilnya ini fi'il naqis. Fi'il yang naqis itu yang apa kurang sempurna, nggak sempurna fiilnya. Kalau dhahaba itu fiil yang sempurna. Fiil yang sempurna gimana? Dia memang namanya fiil itu mengandung apa namanya zaman, ya, mengandung masa, ya kan? Fiil misalnya dhahaba, ya, dhahaba fiil madhi, masanya sudah berlalu, oke? Atau akala, ya, mengandung masa dan hadas dan ada perbuatan di situ, dhahaba, ada perbuatannya apa, pergi. Akala, ya, ada masanya yang telah berlalu, aku sudah makan nih, ya. Mengandung perkara juga, mengandung kejadian juga, apa kejadiannya, makan, ya. Fataha, membuka, ya, membuka juga ada fi'il madhi mengandung zaman dan juga ada hadasnya. Hadas itu kejadian, yaitu membuka. Ya, kejadiannya saya membuka, fatah tuh membuka. Tapi kalau fiil naqis kurang sempurna, dia memang mengandung masa, tapi nggak ada hadasnya, nggak ada kejadiannya. Karena karena tuh sebenarnya artinya tadinya itu loh, atau biasanya loh. Dia mengandung masa, tetapi nggak ada kejadian sama sekali. Harus ada seterusnya, harus ada mubtada dan khobarnya ini. Nah, insya Allah bisa difahami setelah kita apa namanya tahu contohnya. Ala kulihal, kana dan saudara-saudaranya itu semuanya adalah af'al, yaitu fi'il. Oke, tetapi fi'ilnya fi'il naqis. Jadi ada fi'il tam, ada fi'il naqis. Baik, contohnya kana al-jawu sofian. Kana al-jawu sofian. Ya, kananya, kalaunya nggak ada, karena kalau dihilangkan nih. Oke, kananya kalau dihilangkan. Nah, sebentar. Karenanya ini kalau dihilangkan berarti al-jawu sofiyun. Udaranya loh sofiyun. Sofiyun itu cerah, jernih, ya enak, sofi, ya. Lagi nggak mendung, lagi terang. Nah, itu sofi. Oke. Al-jawu mubtada marfu dengan dhammah. Sofiyun khobar marfu dengan dhammah. Tetapi kemasukan kana, ya kan? Nah, jadinya bagaimana nih? Kanal jauh kaidahnya mubtada'nya kana ini tetap marfu, kanal jauh, tetapi khobarnya menjadi mansub, kanal jauh sofian.
Ya, kanal jawu sofian. Oke. Nah, di sini berubah nih yang mubtada dan khobar karena kemasukan amil kana, maka di sini i'rabnya berubah. Oke ya, i'rabnya berubah. Nah, al jauh di sini yang tadinya mubtada, ya, al jauh di sini yang tadinya mubtada, kita bilangnya isim kana. Kita bilangnya isim kana. Oke, kita bilangnya isim kana. Ada isim kana marfu dengan dhammah. Adapun sofian kita bilangnya khobar kana mansub dengan fathah. Ya, tadinya cuma bilang apa namanya udaranya terang nih, udaranya jernih, ya. Kemudian kemasukan kana tadinya loh, ya tadinya udaranya jernih kok, terang kok, kanal jauh Sofian, tadinya udaranya terang kok. Nggak tahu kalau sekarang seperti itu, ya kanal jauh Sofian. Baik. Kemudian karena kita lagi bahas tiga amil ini, ya kan? Yang pertama kana dan saudara-saudaranya, sekarang inna dan saudara-saudaranya. Kebalikan dengan dari kana, ya. Kalau kana tadi mubtada'nya marfu, ya khobarnya yang mansub. Kalau inna maka apa? Mubtada'nya yang mansub. Kebalikan kana persis. Yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khobar. Oke. Mubtada'nya yang mansub, khobarnya marfu. Kebalikannya persis. Aksul awal, ya, kebalikan yang pertama tadi. Oke ya. Wadzalika inna wa akhawatuha. Apa itu yang kebalikannya kana? Kebalikannya kana itu inna wa akhawatuha. Ya, ketika mubtada dan khobar kemasukan amil inna, maka i'rabnya mubtada'nya menjadi mansub, khobarnya tetap marfu. Contohnya banyak sekali. Innallaha, innallaha azizun hakim. Tadinya innanya hilang nih, misalnya ya, misalnya innanya dihilangkan, Allahu azizun hakim. Allah maha bijaksana, maha aziz, maha perkasa, ya. Allahu azizun. Tetapi kita dikemasukan inna itu artinya sesungguhnya, benar-benar. Hmm? Apa namanya menyatakan bahwasanya atau memastikan, mentakkidkan kalau Allah itu benar-benar maha mulia, maha agung, maha apa namanya aziz, maha bijaksana. Jadinya gimana? Innallaha, ha, ya Allahnya yang tadinya marfu menjadi mansub. Innallaha azizun hakimun. Ya, khobarnya tetap. Nah, Allah yang tadinya mubtada, mubtadanya ini dirubah. Ya, apa namanya? Statusnya yang tadinya mubtada kita ganti menjadi isim inna. Isim in inna. Oke ya? Kalau kita mengi'robi, ya Allah ism inna mansub, ism inna mansub dengan fathah. Azizun khobar inna marfu dengan dhammah. Hakimun juga apa namanya sifatnya ya, hakimun. Atau khobar yang kedua, khobarnya inna yang kedua, azizun hakimun. Baik. Wal qismu tsalis, nah sekarang yang ketiga nih. Tadi kan kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Sekarang dhonna wa akhawatuha. Nah, kita perhatikan nih, dhonna itu artinya dhonna sendiri itu aku kira. Ya, aku rasa, aku kira. Sepertinya aku kira seperti ini. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini dia mubtada dan khobar bisa kemasukan dhonna. Nah, mubtada dan khobarnya i'rabnya pun berubah. Ketika mubtada dan khobar kemasukan dhonna, ya, maka mubtada dan khobarnya sama-sama mansub. Sama-sama mansub. Oke ya. Coba kita tulis di sini. Kita tulis bareng-bareng dulu ya. Amil-amil yang dapat oke, yang dapat masuk ke mubtada, masuk mubtada dan khobar.
Oke. Ada tiga ya. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Yang dua, inna dan saudara-saudaranya. Yang tiga, dhonna dan saudara-saudaranya. Baik. Oke ya. Kana dan saudara-saudaranya. Kita masuk yang ini. Kana dan saudara-saudaranya itu. Oke. Mubtada'nya marfu dan khobarnya mansub. Oke. Inna dan saudara-saudaranya. Kebalikan dari kana. Mubtada'nya mansub dan khobarnya marfu. Dhonna dan saudara-saudaranya. Oke. Mubtada dan khobar sama-sama. Oke, keduanya mansub. Dari sini insya Allah bisa difahami ya, Mbak Nani, Mbak Susi. Iya, insya Allah ngerti. Insya Allah. Baik, jadi, udah ditulis. Kita lanjutkan yang bawahnya. Kalau udah tertulis tak hapus ya. Nah, amil-amil yang seperti ini, baik kana atau zonna atau inna, itu disebut dengan nawasikh. Nawasikh disebut dengan nawasikh, ya. Karena apa? Tadi kita apa namanya sudah ketahui artinya nasikh itu yang menghapus, ya. Karena amil-amil ini menghapus hukum mubtada dan khobar. Oke, menghapus hukum mubtada dan khobar. Ay ghayyarathu wa jaddadat lahuma hukman akhar ghaira hukmihima al-awwal. Hmm, karena merubah hukumnya yang pertama yang misalnya tadi kalau nggak ada kana mubtada dan khobarnya tetap marfu, tetapi ada kana ya khobarnya menjadi mansub, mubtadanya diganti menjadi isim, ya isim kana, ya. Kemudian mubtada dan khobar kemasukan inna dan saudara-saudaranya. Kebalikan dari kana, ya, mubtada'nya menjadi mansub, ya, dan khobarnya tetap marfu. Mubtada'nya kita bilang ism inna dan khobarnya menjadi khobar inna. Baik. Oke ya, kalau dengar istilah nawasikh berarti kita insya Allah sudah mengetahui oh itu ada amil yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ada tiga, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha dulu, inna wa akhwatuha, dhonna wa akhwatuha. Nah, di sini dicontohkan yang untuk dhonna, contohnya di sini dhonantu as-sadiqah akhon, ya. Donantu as-sadiqa akhon. Donantu di sini kalau hilang, kalau dihilangkan donantu, ya, jadinya as-sadiqu akhun, ya kan? Pertemanan itu ya selayaknya seperti saudara. Pertemanan yang sejati itu seperti saudara. As-sadiqu akhun. Tetapi kemasukan dhonna dan dhonna itu fi'il, ya fi'il. Ketika kemasukan dhonantu berarti siapa? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tu, domir muttasil aku. Dhonna itu artinya aku rasa, aku kira. Oke. Aku menduga.
Oke, zonna itu artinya menduga. Zonantu, aku menduga, ya, aku kira. As-sodiqo yang tadinya as-sodiqu menjadi as-sodiqoh, ya. Akhon, ya, yang tadinya akhun menjadi akhon, ya. Aku kira pertemanan yang sejati itu ya seperti saudara. Zonantu as-sodiqo akhon. Nah, as-sodiqu yang tadinya mubtada menjadi as-sodiqoh. Akhon yang jadinya khobar menjadi akhon. Oke, karena kenapa? Karena menjadi kedua-duanya jadi maf'ul bihi, ya. Jadi maf'ul bihi dzonantu, ya, karena sudah ada fi'il fa'ilnya, ya, fi'il fa'ilnya. Fi'ilnya dzonna, tunya fa'il, fa'ilnya tu dhamir muttasil aku, ya, ana, ya, maf'ul bihi as-sadiqo, ya, yang pertama as-sadiqo, maf'ul bihi yang pertama, maf'ul bihi yang kedua akhon. Oke, jadi mubtada dan khobar menjadi mansub, dua-duanya menjadi mansub, ya, keadaannya mansub apabila kemasukan amil, dzonna, dan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya. Baik, sekarang kita bahas karena masing-masing pembagian tadi punya saudara, kita cukupkan dulu di kana wa akhawatuha. Baik, Mbak Susi, boleh dibaca? Qala fa amma kana wa akhawatuha. Qala fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tans wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa asha Wa adha. wa wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man Anfakka. fakka wa ma anfakka wa ma Fatia. fati Fatia. fatia wa ma bariha Bariha. wa ma dama Ya, wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun fa asbaha wa yusbihu wa asbih takulu kana zaidun qaiman wa laisa amru sah sahidon syakhisan. sahison Iya, wama asbaha dalika. iya. Makasih banyak, Ahsanti. Subhanallah ya, karena itu punya banyak saudara ternyata, ya. Karena banyak saudara, tapi tenang, saudara apa namanya akhwati, ya, nggak perlu apa namanya pusing dengan saudara-saudaranya karena, oke. Karena ini jarang dipakai juga kalau kita berbicara sehari-hari. Yang sering kita pakai ya kana sama leisa, ya, kana sama leisa sama soro, itu sering. Tiga dari saudara-saudaranya kana yang sering dipakai yang pembagian ini ya kana, soro, laisa. Adapun yang lainnya itu jarang dipakai, tetapi kita perlu mengetahuinya. Kalau di dalam Al-Quran ada nih, ya, saudara-saudara kana ada, ya kan, dalam buku-buku, ya, eh, banyak juga kita temukan. Baik. Oke, kita masuk ke kana. Kana ada amsa, asbaha, ada adha, dholla, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Ya. Ada 13 ini, subhanallah, saudara-saudaranya kana, dan kesemuanya adalah fi'il. Kesemuanya adalah fi'il naqis, ya. Fi'il naqis itu mengandung masa, oke, tetapi tidak ada perbuatan di situ, tidak ada kejadian di situ. Karena tadinya apa? Kenapa kejadiannya apa? Nggak tahu, ya. Tapi kenapa dia fi'il? Ya kan, karena bisa diubah karena kanat, kana, kanu, kuntum, kuntu, kunti, kunna, seperti itu. Amsa juga seperti itu. Amsa itu, amsaina, terus amsaiti, asbaha juga seperti itu. Asbahna, asbahtum, asbahti, asbahtu, adha seperti itu juga. Adhaitu, dholla juga gitu. Bata juga seperti itu. Ya, dholla, dhollat, ya.
Dhollata, bata, batat, ya, dan lain sebagainya. Soro juga seperti itu. Soro, sirtu, sirna, laisa, laisat. Nah, itu bisa diubah layaknya fiil. Fiil kan bisa diubah-ubah ke domir yang huwa sampai nahnu kan, ana nahnu. Begitu pula dengan kana dan saudara-saudaranya bisa diubah ya, sesuai dengan domir yang kita pakai ya. Tetapi dia tidak ada kejadian di situ. Makanya dibilang fiil naqis. Dibilang fiil naqis. Nah, untuk kana, ya kan, itu bisa ditasrifkan. Ditasrifkannya gimana? Maksudnya bisa diubah dari fiil madhi ke fiil mudhari dan juga fiil amr. Contohnya, kana yakunu, kana yakunu kun. Nah, seperti dhahaba, yadhabu, idhab. Karena juga seperti itu. Karena yakunu kun. Makanya dia itu fi'il. Oke. Karena dan saudara-saudaranya itu fi'il. Karena bisa ditasrifkan. Ya. Seperti asbaha yusbihu asbih. Ya kan? Asbaha yusbihu asbih. Bisa ditasrifkan. Jadi kalau Mbak Susi menemukan kata yakunu, nanti sebelumnya ini ada khobar, ada mubtada dan khobar. Ya setelahnya maaf. Setelah yakunu nanti ada mubtada dan khobarnya. Ya, kalau ketemu mubtada dan khobar sebelumnya yakunu ya sebelumnya ada yakunu, nah dipastikan mubtada dan khobarnya, mubtadanya isem yakunu, khobarnya adalah apa namanya khobar yakunu. Oke, khobar mansub, mubtada marfu, khobar mansub. Ala kulihal, kita lanjut dulu nih. Wa aqulu al-qismul awal min nawasikhil mubtada wal khobar yaitu kana dan akhwatuha. Pembagian yang pertama ya dari nasikh nawasikh mubtada dan khobar yaitu kana wa akhwatuha. Aina dhairuha fil amal wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada fayuzilu raf'ahu al-awwal wa yuhdithu lahu raf'an jadidan wa yusamma al-mubtada'u ismahu ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره وهذا القسم وهذا القسم 13 فعلا. Di sini merubah yang tadinya mubtada marfu, mubtadanya diganti menjadi isem kana. Khobarnya yang tadinya marfu diganti menjadi khobar kana mansub. Oke, kalau nggak ada kananya kita biasa aja mubtada marfu, khobar marfu. Tapi kalau ada kananya, mubtadanya kita bilangnya isim kana marfu, khobar kana mansub. Ya, seperti itu. Nih, sekarang kita masuk ke bagian kana, ya. Kana itu artinya apa sih? Nah, di sini al-awwalu, yuk masih dibaca Mbak Susi. Al-awwalu kana Al-awalu kana wa huwa yufidu at it, at-tisafu. bukan it, Oh, oh ya. ittisafal It ismi, ittisafal ismi. ittisafal ismi bil khabari fil Ismi madhi. fil khabari fil madi. Ya, imma, Imma imma ma'al infitoi ya. nahwu kana Muhammadun mustahidan. Imma is ma'al is ma'al Rori. istimro Imma ma'al istimrori istimrori. Nahwu, ya. ma'al istimrori nahu wa kana rabbuka Qadiron. qadiran Ya. Wa kana qadiran. rabbuka qadira. Ahsanti. Nah, karena itu artinya apa sih sebenarnya? Karena itu yang tadi saya singgung, sudah saya singgung sedikit. Karena itu artinya biasanya atau tadinya loh. Nah, tadinya, ya, kuntu, kuntu dhahabtu hinak, ya nih. Aku tadinya pergi ke sana, ya. Tadinya loh, kuntu. Nah, nah, apa namanya ini? Karena memberi faedah pensifatan isim dengan khobar pada masa yang telah lalu, ya kan? Tadinya loh dia seperti ini. Contohnya, karena Muhammadun mujtahidan. Tadinya loh atau dulunya loh Muhammad seorang yang rajin. Karena ngelihat sekarang Muhammad jadi males-malesan misalnya,
Nah, terus saya ngasih tahu ke yang depan saya itu, ya, padahal dulunya dia rajin loh. Karena Muhammadun mujtahidan. Tadinya, dulunya, kok jadi seperti ini? Nah, bisa seperti itu dan biasanya itu seperti itu. Biasanya kita bilangnya karena itu yang tadinya, yang dulunya, ya. Tetapi bisa juga sifatnya terus-menerus kontinu. Nggak hanya berlaku dulu aja, enggak. Ah, seperti contohnya, ini banyak sekali di dalam Al-Quran ya. Wa kana rabbuka qadiro ya. Wa kana rabbuka lain wa kana Allahu seperti itu ya. Apa namanya? Dan ini mensifati Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nggak boleh dulunya loh, tadinya Allah seperti ini. Nggak bisa. Kalau Allah jelas ya, sifatnya kontinu ya, terus terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala meskipun menggunakan kana. Oke, wa kana rabbuka qadiro dan Tuhanmu itu loh maha kuasa. Qadir, maha berkehendak, maka maha berkuasa. Ya, Rabbuka qadirun kalau nggak ada kananya. Ketika kemasukan kana, maka kana rabbuka qadiron. Tadinya qadirun menjadi qadiron. Oke. Dan Allah ya dan Allah terus menerus dan Tuhanmu itu loh ya sifat kuasanya ya sifat berkuasanya itu terus menerus seperti itu ya dan banyak sekali wa kanallahu aliman hakima ya kan wa kanallahu bima ta'maluna basira. Nah ini karena di sini diartikan sifat ya yang terus menerus kontinu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau untuk kesehari-hari, ketika kita bilang karena, bisa biasanya loh si Muhammad ini seperti ini, biasanya loh atau tadinya loh seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Mana? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, saudara dari kana, yaitu amsa. Amsa, wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fil masa. Nahu amsal jawu baridan. Amsa itu mempunyai atau memberikan faidah mensifati isim dengan khobar pada waktu sore. Jadi di sini memberikan sifat kepada si isim, isim amsa di sini, ya kan, dengan khobar pada waktu sore. Amsa sendiri itu artinya masa, kita sering bilang masa ul khair, ya kan, masa, masa itu bukan masak masak ini dapur, itu bahasa Indonesia ya. Masa di sini artinya sore. Ya, amsa ini, ya kan, ngasih tahu kalau keadaan keadaan yang sore ini loh seperti ini. Nah, memberikan faedah pensifatan isim dengan khobar pada waktu sore. Contohnya, amsal jawu baridan. Kalau amsanya dihilangkan, ya, al jawu baridun. Ya, udaranya kok dingin banget ya. Cuacanya dingin banget, hawanya dingin banget. Al jawu itu hawa atau udara. Hawanya dingin, ya, hawanya dingin. Nah, karena ini sudah masuki sore, amsal jawu baridan. Hawanya kok dingin banget ya sore ini, kayak gitu. Atau waktu-waktu pas waktu sore ini hawanya kok jadi dingin ya, seperti itu. Ya, ketika kemasukan amsa, maka al jawunya yang tadinya mubtada menjadi isim amsa, ya, marfu dengan dhammah, baridan yang tadinya khobar jadinya tetap khobar ya, tetapi kita bilangnya khobar amsa mansub. Khobar amsa mansub dengan fathah. Oke, amsa al-jawu baridan. Kemudian juga yang ketiga, asbaha. Asbaha ya, memberi faedah pensifatan isim dengan kabar pada waktu pagi. Ada masa, ada sobah. Sobah itu pagi, sobahul khair. Nah, asbaha ya, di sini apa kita ngasih tahu ya cuaca pagi ini loh contohnya di sini. Asbahal jawu mukfahiron. Mukfahiron ya. Pagi ini atau cuaca pagi ini loh sangat gelap, maksudnya mendung. Ya, kok jadi mendung ya pagi ini? Maaf yang keempat, adha ya. Jadi ini mengandung massa ya. Kita tadi bilang fiil naqis itu mengandung massa. Kayak tadi apa namanya? Apa namanya? Amsa, asbaha. Sekarang ada adha. Wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi duha. Nahu adhat talibu nasyiton.
Nih. Adha at-talibu nasyiton. Yang tadinya at-talibu nasyitun, yang tadinya at-talibu nasyitun, kemudian kemasukan adha menjadi adha at-talibu nasyiton. Murid ini loh, pada waktu yang sekarang loh, jadi rajin nih. Jadi rajin, nasyid itu rajin. Ya, murid yang lagi sekarang ini nih, ya waktu pas masa waktu duha di sini nih, kok jadi rajin ya? Adha at-talibu nasyiton, Masya Allah. Ya, kemudian al-khamis, dhalla. Dhalla ittisaf al-ism bil khabari fi jami'in nahar. Nahwa dhalla wajhuhu muswaddan. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla ya wajhuhu tadinya wajhuhu muswaddun. Ketika kemasukan dhalla maka khobarnya menjadi mansub. Dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, apabila mereka itu dikasih berita atau diberi berita akan kelahiran anak perempuan, maka apa yang keadaannya berubah seperti apa? Wajahnya mereka berubah merah padam, ya, kayak marah wahwa kazim dan mereka itu dan dia marah dalam keadaan marah, nggak suka, ya, nggak suka dengan kehadiran anak perempuan, ya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, kalau dhollanya dihilangkan, wajhuhu muswaddun. Ya, baik. Kemudian yang keenam, bata. Ya, bata memberi faedah penyifatan isim dengan khobar pada waktu malam. Ya, kalau tadi dholla pada waktu siang, ya kan, bata pada waktu malam. Contohnya, bata Muhammadun masruron. Malam ini loh Muhammadnya jadi gembira. Ya, kalau batanya dihilangkan, Muhammadun masrurun. Ya, kemudian kemasukan bata Muhammadun masruron. Malam ini Muhammad jadi senang loh keadaannya. Nah, seperti itu. Wasabi' soro, ya. Termasuk saudara kana soro. Soro dan asbaha itu sama. Biasanya kalau dalam apa namanya keseharian itu sama. Artinya jadi, ya. Menjadi atau berubah seperti ini. Soro, asbaha, ya. Asbahtu, sirtu, kayak gitu. صار وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين إبريقا, ya, memberi faedah perubahan isim dari keadaannya ke keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Contohnya sorot tinu ibriqon. Kalau soronya dihilangkan, atinu ibriqun. Kemudian kemasukan soro, ya, atinu itu tanah liat, ibriq itu teko, ya, teko yang atau kendi, ya, teko yang dibuat dari tanah liat kan kendi kan. Nah, diartikan tanah liat itu loh jadi teko. Sorotinu ibriqon, ya, sorotinu ibriqon. Soro atinu tadi yang mubtada, kita bilangnya isim soro, ya kan. Marfu dengan dhammah, ibriqon khobar, soro mansub dengan fathah. Kemudian yang kedelapan, laisa. Nah, ini sering banget kalau untuk laisa ya. Jadi saya singgung tadi untuk kana wa akhawatuha yang sering dipakai dalam keseharian, ya kana, laisa, sama soro tadi, sama asbaha yang sering sekali dipakai. Nah, laisa ini yang tadinya apa namanya positif menjadi negatif nih kalimatnya. Kalau nggak ada laisanya, kalimatnya biasanya positif. Ya, misalnya Muhammadun fahimun, Muhammad paham, ya. Keadaannya paham, dia paham kok Muhammadun fahimun. Tetapi kemasukan laisa, laisa itu artinya enggak, ya, nggak ngasih kabar bahwasanya Muhammadnya nggak seperti ini gitu. Laisa Muhammadun fahiman, Muhammad nggak paham nih. Laisa Muhammadun fahiman, yang tadinya Muhammadun fahimun kemasukan laisa, kebalikannya jadinya, ya, jadinya Muhammad jadi nggak paham. Laisa Muhammadun fahiman, Muhammadun fahimun menjadi laisa Muhammadun fahiman. Baik, yang selanjutnya ini bareng-bareng ya. Mazala, manfakka, ma fatia, ma bariha. Tenang, ini empat ini jarang dipakai juga. Yang sering dipakai ya mazala. Ya, ini
apa namanya menunjukkan keadaan yang kontinu, yang istimror, masih keadaannya masih seperti ini loh. Ah, keadaannya masih seperti ini. Misalnya di sini mazala Ibrahimu munkiron atau ma bariha Aliyun sodiqon mukhlison. Ya, ketika kemasukan mubtada dan khobar, ketika kemasukan mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a, maka mubtada'nya tetap ya isim mubtada'nya menjadi isim mazala atau isim mabariha atau isim mafatiha ya. Nah, khobarnya isimnya marfu, khobarnya menjadi mansub. Yang tadinya Ibrahimu munkirun. Ibrahimnya nggak mau menerima nih, mungkir, nggak mau menerima. Ya mengelak, mungkin tuh mengelak. Nah, Ibrahimnya mengelak, tetapi karena kita mau ngasih tahu kalau Ibrahim tuh masih keadaannya masih mengelak nih, mengelak dalam suatu hal misalnya, maka kita bilang mazala Ibrahimu mungkiron, ya, mazala Ibrahimu mungkiron. Sama ma bariha juga. Aliyun sodiqan mukhlisan. Ali adalah kalau ma barihanya dihilangkan, Ali adalah seorang teman yang mukhlis, yang setia. Ya, Aliyan sodiqun mukhlisun. Nah, kita mau ngasih kabar kalau keadaannya Ali tuh masih sampai sekarang itu masih teman yang setia nih. Ma bariha Aliyun sodiqon mukhlisun. Berubahnya yang sodiqon di sini, ya. Sodiqon mukhlisun. Ali loh masih kok, masih teman yang setia, ya. Masih teman yang setia. Insya Allah bisa difahami. Begitu pula dengan madama, ya. Madama sama juga ya. Contohnya di sini, la a'zilu kholidan madumtu hayyan. La a'zilu. Aku nggak akan mencela. Mencela siapa? Khalid. Khalid itu karena teman saya. Misalnya, aku nggak akan mencela Khalid. Madumtu hayya. Selama aku masih hidup. Madumtu. Nah, di sini madumtu hayyan. Mana isim madama di sini? Tadi kan madama. Nah, karena di sini ya karena wa akhwatuha dia itu sebenarnya fi'il naqis bisa apa isimnya itu bisa berupa domir, bisa berupa domir muttasil seperti kuntu, maziltu, asbahtu, amsaitu, adhaitu, dhullaitu ya, madumtu ya, madumtu hayya. Nah, di sini isimnya itu adalah domir muttasil. Khobarnya mana? Khobarnya hayya. Hayya. Jadi di sini mau ngasih tahu, akunya mau ngasih tahu sepanjang aku selama aku masih hidup, ya, maka aku nggak akan mencela Khalid dan nggak akan mencela siapapun itu. Karena memang perbuatan mencela itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi. Insya Allah bisa difahami, ya. Ala kulihal nggak usah dibuat bingung ya. Ini apa sebagai pengetahuan aja. Kalau kana itu mempunyai banyak saudara dan kana itu merubah mubtada dan khobar. Mubtadanya dibilangnya isim dan khobarnya tetap dibilang khobar kana. Hanya saja ya khobar kananya yang tadinya khobar yang biasa adalah marfu menjadi mansub. Ya, kalau kita menemukan kana dan saudara-saudaranya, maka mubtada'nya menjadi isim marfu dan khobarnya menjadi khobar kana dan saudara-saudaranya yang tadinya marfu menjadi mansub. Dan kana saudara-saudaranya itu keseluruhannya adalah fi'il naqis, ya, fi'il naqis. Insya Allah bisa difahami. Mungkin sampai sini dulu. Baik. Mbak Mbak Nani, Mbak Nani ada? Mbak Nani, maaf, Mbak Nani ada? Kayaknya Mbak Arum, Mbak keluar Arum? deh. Oh iya, Ah, ya, ya. iya. Tak tebakin satu aja ya, satu atau dua ya. Coba kita bilang nih. Oke, yuk tolong dibaca. Muhammadun Ya, nasyitun. Ahsanti, Muhammadun Ya Nasyid. Muhammad. Oke, Ahsanti. Apa artinya?
Apa nasyid ya? Nasyid itu rajin, rajin. Oh, Iya, nasyid Muhammad itu Rajin. rajin. Iya, aktif. Nasyid itu aktif, ya. Rajin atau aktif. Aktif. Iya. Oke, sekarang tolong dimasukkan kana. Kana Muhammadun nasyiton. Ahsanti, kana Muhammadun nasyiton. Oke, oke. Sekarang tolong di Eropa, Kak Muhammadun apa? Eh, Muhammadun itu isim kana marfu dengan domah. Ahsanti, nasyiton. Nasyiton khobar kana mansub dengan fat dengan fathah. Ahsanti. Sekarang yang Oh iya. ya, Muhammadun nasyiton dimasukkan inna. Yuk, jadinya. Inna Muhammadan Ya, nasyitun. nasyitun. Ahsanti. Yuk di Eropa Eh, Muhammad. Muhammad Muhammadan isim inna mansub dengan fathah. Mm-mm. Nasyitun khobar inna ma, marfu dengan domah. Ahsanti. Sekarang dimasukin zonan tuh. Zonan tuh. Zonan itu Zonantu aku kira. Muhammadan Oke. nasyiton. Oke. Sekarang yang kana Muhammadun nasyiton diubah menjadi Muhammadnya diganti menjadi Aisyah. Kanat kanat aisyatun nasyitotun. Nasyitota nasyitotan. Iya, nasyitotan. Kanat, nah Aisyatun atau Aisyatu? Oh, dia apa namanya? Aduh, Alam. Iya, is apa? isim Iya, iya alam. itu. Ya, Iya. muannas. Jadinya Ini nggak boleh doh, nggak nggak boleh boleh, nggak boleh, tanwin. nggak boleh domahnya. Nggak Ya, boleh tanwin, maaf, nggak boleh nggak tanwin. boleh tanwin Ya, Aisyah tuh. Iya, iya. kanat Aisyatu nasyitotan ahsanti. Coba yang aktif aku, jadinya gimana? Eh, maksudnya gimana? Yang Yang aktif aktif kan ah. ini kan yang aktif, yang rajin kan Aisyah. Sekarang yang aktif adalah akunya. Karena Nah, anak. jadinya kuntu. Nah, Oh, bukan kuntul. bukan ana lagi, tapi kuntu. Ya, kuntu. Ya, aku karena aku perempuan berarti yang aktif berarti aku perempuan aktif. Aku tuh aktif loh, kuntu. Tadinya aku aktif loh, kuntu. Ah, kuntu nasyitotan. Nasi totan ahsanti kuntu Iya. nasi totan seperti itu ya. Nah, sekarang yang aktif kamu laki-laki nih. Kunta. Ahsanti kunta yuk Nasyito, nasyitun. nasiton. Oh iya, nasiton. Iya, iya. Ya, Apa, mansub ya. Iya. ya. Yuk Kunta sekarang nasyitun. diganti eh masih masih kelihatan ya? Masih al-muslimun ya. Eh, huh? Yuk Muslimun. dibaca al muslimuna Al-muslimuna mukh, mukhlasun. mukhlisuna. Mukhlisuna. Oke. Al muslimuna mukhlisuna. Oke. Mukhlisuna. Oke, sekarang dimasukin inna. Inna itu berarti oh inna itu eh mu- inna muslimina Ahsanti. Terus mukhlisuna. ahsanti, ahsanti. Muslimuna berarti apa i'rabnya? Marfu Hmm? dengan Muslim, nun. maaf, maaf muslimina. Innal Muslimina muslimina. pan inna itu isim muslimina isim inna mansub dengan ya. Oke, Mukhlisuna khobar inna marfu dengan wow. ahsanti. Ya, seperti itu ya. Mm. Oke, Mbak Nani mau mencoba ahsanti Mbak Mbak Arum. Mbak Nani mau mencoba? Insya Allah, maafin. Aduh, tadi udah ketinggalan tadi internetnya tadi. Oh iya. Baik. Nih, coba
Coba dibaca. Yuk. At-tolibu najihun. Oke. At-talibu najihun. Dimasukin kana coba. Kana at-tolibu najihan. Oke. Najihan. Yuk dijadikan inna. Inna at-tolibu Hmm. at-toliba Oke. najihan. Hmm. Najihun. 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 Ya Iya, Allah, santai. astagfirullah. Baik. Dijadikan zonan tuh. Zonantu zonantu at-toliba najihan. Ahsanti. Sekarang at-talibnya diganti Fatimah. Karena, Kana Fatimatun nah Fatimah di sini cewek apa cowok? oh cewek. Berarti kananya Kanat. kanats. Oke, Kanat. kanats Ya. Fatimah tuh. Oke, yuk. Fatimatu Hmm. kanat Fatimatu najihun. Loh, Najihan. loh, kan cewek. Oh iya ya, Naji, astagfirullah. ha, Najihan. najihatan. Najihata. Oke, najihah. Ya kan, kan cewek. Fatimah kan cewek. Ya kan, Oh iya iya najihnya Mbak juga Fina. harus ada tak marbutohnya. Sedih difahami ya? Oke, yuk. Insya Sekarang Allah Mbak inna. Fina. Innat Kalau inna nggak boleh. Nah, tadi sebelum saya singgung ya, kalau inna dan saudara-saudaranya itu nggak ada apa namanya, dia itu huruf. Huruf tuh nggak bisa diganti dengan innats, innana, itta, innata, nggak bisa. Inna ya inna. Oke? oh ini Kalau kana dan saudara-saudaranya memang kita bilang fi'il bisa karena dia ya. bisa diubah-ubah kana, kanats, kanata, kuntum, kuntu dan seterusnya. Bisa difahami ya? Yuk, inna, Insya fati, Allah Mbak Fina. Inna hmm, Fatimatu hmm, inna, Fatimata Fatim atau Fatimatu? Fatimata Ya, Santi. Nah, Najihata. ah, Najihatu astagfirullah Mbak Fina. jihatun. Nah, Najihatu. jihatun. Maaf ya Allah. Oke ya. Baik. Bisa bisa difahami insya Allah ya. Oke. Insya Allah Mbak Fina. Iya, lagi, bentar. Kita lagi hapus ini dulu. At-talibu najihun. Oke. At-talibu najihun kan at-talibu najihan. Oke, sekarang mazala. Yuk. Mazala itu artinya masih. Mazala, yuk. Yang di atasnya tinggal ditempelkan. Mazala Iya. atoli atolibu ya Mbak. Iya. Najih Nah, najihan. Na, mazala at-talibu najihan. na- Ahsanti. Ahsanti. Oke. Laisa, yuk. Aduh tadi nanti ketinggalan Mbak Vina. Oh iya iya udah. Sebentar. Laisa, Laisa sama karena mazal sama semuanya. Jadi fungsinya sama semuanya. Oh iya Tahu iya. nggak? Jadi Laisa atau libu sama. Najihan sama Iya. ya Mbak. Sama persis. Najihan. 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 Oke ya. Najihan. Nah, sekarang atau libunya diganti at-tullabu. Yuk disebutkan apa kananya. Karena Ya. atul atulabu Ya. na, najihan. Hmm. Najihnya kan jadinya apa jama? Atulab kan jama. Oh, najihuna. Ya, karena at-tullabu Tulabu nah, najihun. nah, Ji najihu. hmm. I'rabnya apa? I'rabnya mansub atau marfu? Oh karena mah Eh, kalau karena khobar kana marfu. Oke, isem kananya mm, mansub atau marfu? Isem kana.
Isim kana khobarnya mansub. Ya, oh ya maaf. Isem kananya marfu, khobar kana mansub. Oke. Sekarang khobarnya najih kalau jamaknya jadi najihun. Oke. Kalau at-talibu, Iya. at-tullabu najihuna. Oke. Sekarang kanat tullabu kanat tullabu Nah, bu najihina. najihina karena dengan ya ya. Ya. Najihina. Oke. Karena jamak mudzakkar, ya kan kalau masuk dengan iya. Bisa difahami ya? Kanatul labu najihina. Oke? Najihina. Kalau nggak ada kananya, Oke. at-tullabu Bu najihun. najihuna. Oke ya? Insya Allah. Insya Allah Ya. Mbak Vina. Mbak Susi mau mencoba? Jazakillahir Mbak Vina. Harus banyak Jazakallah latihan khairan. ini Dani. Baik, mungkin saya tutup dulu di sini. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum